Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Fatul Karomah dengan NIM 220603110063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah cair dari industri karet. Nah, oke. Yang pertama, apa sih yang akan kita diskusikan pada kali ini? Yaitu limbah cair pada industri karet, kemudian karakteristik limbah cair pada industri karet, kemudian metode apa yang digunakan dalam pengelolaan limbah cair pada industri karet ini. Meliputi komponen senyawa limbah cair pada industri karet, baku mutu air limbah dalam industri karet, dan juga proses pengolahan air limbah pada industri karet. Oke, yang pertama yaitu limbah cair pada industri karet. Limbah industri karet yang dihasilkan dari proses produksi dan aktivitas di dalamnya mengandung BOD dan COD. Pada umumnya, karakteristik limbah karet, proses produksinya menggunakan latex sebagai bahan baku dan amonia sebagai pencegah prokoagulasi yang memiliki kandungan organik BOD dan COD. Nah, komponen senyawa yang terdapat pada limbah cair pada industri karet ini yaitu amonia dan juga nitrogen. Amonia dan nitrogen ini memiliki konsentrasi yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, nitrogen ini berasal dari amonia yang dapat memicu terjadinya eutrofikasi, yaitu pesatnya pertumbuhan dalam air. Aktivitas produksi dari industri karet ini berasal dari beberapa unit, diantaranya yaitu proses penyaringan, pencucian, ceceran lateks, dan juga sisa air rendeman. Sehingga limbah cair yang dihasilkan dari industri karet mengandung material-material organik yang berasal dari bahan baku serta bahan penolong pembuatan karet, yaitu berupa amonia dan juga nitrogen. Selanjutnya, karakteristik limbah cair pada industri karet. Pengolahan limbah cair industri karet dilakukan agar terpenuhinya baku mutu limbah dari industri karet yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dari industri karet yang meliputi parameter uji BOD, COD, TSS, juga total amonia dan juga total nitrogen. Kadar maks dari BOD ini adalah 60 mg per liter. Kadar maks dari COD yaitu 200 mg per liter. Kemudian kadar maksimum dari TSS yaitu 100 mg per liter. Dan juga batas total amonia yaitu 5 mg per liter. Kemudian batas nitrogen yaitu 10 mg per liter. Dan juga pH yang diketahui yaitu 4-9 pH. BOD sendiri yaitu biological oxygen demand, yaitu dengan banyaknya oksigen yang diperlukan oleh bakteri untuk menguraikan zat organik tersebut. Kemudian COD yaitu chemical oxygen demand, sejumlah oksigen untuk mengoksidasi zat anorganis dan organis. Kemudian TSS atau total suspended solid merupakan kandungan pada air yang meliputi pasir, tanah liat, lumpur, dan lain sebagainya, juga dengan partikel tersuspensi seperti fitoplankton dan bakteri. Nah, kemudian total amonia yaitu dengan batas maksimum pH yaitu sebesar 2 mg per liter dengan pH kurang lebih dari 8 yang diperbolehkan. Amonia pada pengolahan air limbah ini dapat dihilangkan dengan proses volatilisasi atau dengan proses penguapan. Nah, kemudian total nitrogen pada pengolahan air limbah pada industri karet ini karena proses metabolisme organisme dan juga proses dekomposisi. Sumber amonia ini berasal dari siklus nitrogen dalam air dan juga aktivitas dari manusia. Seperti contohnya limbah industri pada industri karet ini. Kemudian metode pengolahan limbah pada industri karet ini menggunakan dua metode, yaitu metode reaktor biosan filter dan juga reaktor activated carbon. Nah, biosan filter ini itu merupakan suatu proses penyaringan atau penjernihan dari air limbah yang dilewatkan pada suatu media proses dengan kecepatan rendah dan dipengaruhi oleh diameter. Media yang digunakan pada biosan filter ini yaitu berupa pasir halus, pasir kasar, dan juga kerikil. Untuk metode reaktor activated carbon ini digunakan untuk mengurangi kontaminasi dari organik dan juga digunakan untuk menghilangkan bau dan juga memperjernih dari limbah tersebut. Nah, dapat dilihat di sini terdapat gambar reaktor biosan filter yang terdiri dari bak penampung, kemudian pipa outlet dan inlet,
kemudian terdapat juga keran, terdapat lapisan biofilm, pengatur debit, dan juga pelat diffuser. Nah, langkah mengoperasikan biosan filter ini yaitu dengan dituangnya air limbah karet ini ke dalam bak penampung berupa standing drum. Kemudian setelah terkumpul, dialirkan ke dalam reaktor menggunakan pipa yang telah diberi debit pengatur. Agar tetap konstan, kemudian dialirkan ke reaktor 1 dan juga reaktor 2. Dengan ketinggian air limbah setinggi kurang lebih 5 cm di atas pelat diffuser. Kemudian pengolahan limbah pada industri karet ini, yang pertama yaitu dengan persiapan media dan juga alat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, media berupa pasir halus, pasir kasar, dan juga kerikil. Kemudian terdapat karbon aktif. Dengan semua media dimasukkan ke dalam oven, lalu dipanaskan terlebih dahulu. Dirancang sebagai proses biosan filter. Nah, yang kedua yaitu proses penyaringan. Proses penyaringan ini memengaruhi proses filtrasi dengan faktor-faktor lain, yaitu kekeruhan dari air, tinggi lapisan media penyaring, kemudahan dalam pencucian, ketinggian resistan, dan waktu filtrasi. Hal ini dipengaruhi oleh struktur pori dari sebuah media tersebut dengan prinsip luas permukaan yang berbanding terbalik dengan pori-pori media untuk filter tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengambilan sampel awal dengan dilakukan pemeriksaan awal terhadap parameter uji, yaitu parameter uji COD, dengan proses sampling dilakukan 2 hari sebanyak 4 kali, dengan dilakukannya penambahan urea pada reaktor 1 dan reaktor kedua. Yang keempat yaitu proses shedding atau pertumbuhan bakteri, dilakukan secara biakan tertutup atau batch culture yang berlangsung kurang lebih selama 6 minggu. Di mana semua media terdapat pada biosan filter yang direndam dengan limbah cair dari proses pengolahan karet. Kemudian yaitu pengujian dengan reaktor biosan filter dengan konsentrasi COD yang mengalami penurunan sebesar 4 mg per liter sampai 34,09 mg per liter. Dan yang terakhir yaitu pengujian dengan activated carbon. Ini dilakukan dengan penambahan urea sebesar 46% untuk mengakibatkan nutrien pada reaktor biosan filter ini semakin banyak. Selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari reaktor biosan filter. Untuk kelebihan dari biosan filter ini yaitu teknologinya yang praktis dan juga sistem pemeliharaan dan operasinya mudah dan juga murah, tidak membutuhkan tenaga khusus, dan dapat menurunkan kekeruhan air, bau, dan juga warna. Dan untuk kekurangan dari biosan filter ini yaitu sulit digeser apabila ada perubahan tempat dengan dapat dilihat dari rata-rata efisiensi dari parameter uji COD yaitu berkisar 97,75% sampai 98,85% dengan konsentrasi COD tertinggi yaitu sebesar 68,76 mg per liter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengolahan limbah cair industri karet ini menggunakan reaktor biosan filter dan juga activated carbon ini dapat menurunkan parameter uji COD, BOD, dan juga TTS dan terpenuhinya baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.